Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nabila. Tunggu. Kamu baik-baik aja ya? Kok kedengarannya suara kamu kayak habis nangis gitu? Kamu kenapa? Iya maaf mas, saya nggak bisa nahan perasaan saya waktu saya tinggalin Raya di makam ibu kandungnya. Karena dia bilang sama saya, dia butuh waktu untuk sendiri. Saya nggak bisa nahan tangis saya waktu saya nyampe mobil mas. Karena saya nggak pernah mimpi akan ngadepin situasi seperti ini mas. Iya, saya ngerti kok perasaan kamu seperti apa. Tapi benar, apa yang kamu lakukan itu sudah tepat. Memang lebih baik Raya itu tahu semuanya itu dari kamu, bukan dari orang lain. Itu bisa mengurangi beban psikologis kamu juga kok. Tapi saya masih khawatir. Gimana nanti kalau Raya nanya, apa penyebab kematian ibu kandungnya mas? Saya takut Raya salah paham dan dia benci sama saya. Karena dia pikir saya penyebab kematian ibu kandungnya. Enggak lah, enggak mungkin Raya akan berpikir seperti itu. Karena selama ini kan saya bisa melihat kok betapa besarnya rasa peduli, rasa sayang Raya terhadap kamu. Dan selama ini kamu sudah membesarkan Raya juga dengan penuh cinta. Dan insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Ketika kamu menceritakan tentang masa lalu ibu kandungnya dan dia bisa menerima itu semua dan dia tidak akan pernah membenci kamu. Amin ya Rabbal Alamin. Yaudah, sekarang kamu tenangin diri kamu jangan nyetir dulu ya, kamu di mobil dulu aja. Kalau udah apa-apa langsung kabarin. Makasih ya mas. Ya, tapi benar kamu janji ya, kalau emang ada apa-apa langsung kabarin ke saya. Iya mas. Oh iya, Zura gimana mas? Oh, Zura udah saya drop di rumah kamu. Tadi saya sempat ketemu Cynthia dan juga Jeno, dan mereka nanya soal Raya dan juga kamu kemana. Ya udah, akhirnya saya jelasin ke mereka kalau kamu sedang mengantar Raya ke makam ibu kandungnya Raya. Dan sekarang kebetulan saya sudah sampai kok di Cafe Magnolia dan mau meeting. Nanti kalau ada apa-apa langsung kabarin saya, oke? Iya mas, makasih ya mas. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Kita duduk di sini. Oke. Oh, thank you. Sampah. Aku aja yang pesenin. Ya, kamu tahu aku pesan apa? Tahu. Kamu ngapain di sini? Ngikutin aku sama Sarga. Aku ada meeting di sini. Aku nggak pernah ada niat buat ngikutin kamu. Oh, sekarang ada Arga. Itu artinya Arga sudah bebas ya dari tuduhan yang sempat kamu ajukan ke kantor polisi waktu itu. WhatsApp gue nggak di-read sama Raya dari tadi. Gue juga udah miss call Raya tapi nggak diangkat-angkat. Apa Raya sengaja ya? Silent HP-nya karena nggak mau diganggu. Enggak. Kalau menurut gue Deba sekarang sedih banget. Apalagi lagi dimakan ibu kandungnya. Kita harus nguatin Raya, Jen. Gimana caranya? Kita jadi sini. Iya, kita nggak tahu makamnya juga ya. Ah, mending WA Bunda Nabila minta lokasi makamnya di mana. Cerdas. Ya. Akhirnya ya, setelah selama ini lo bisa ngasih ide yang oke juga. Udah buruan, makin cepet. Yuk. Dikirim belum? Udah. Nih. Lo tau nggak? Jadi makin penasaran deh, Kak Cynthia sama Kak Jeno juga tahu apa masalahnya. Aku jadi penasaran dan pengen nyari tahu apa yang udah ditutupin Bunda sama Kak Raya.
Kamu tuh kenapa sih? Nggak capek ya? Ikut campur terus sama urusan aku sama Mas Arga? Hah? Nggak bisa gitu ya? Bahagia ngeliat kita berdua. Kamu pikir aku bakalan diem aja? Ngeliat kamu, kelakuan kamu ngasut Mas Arga supaya dia benci sama aku. Aku nggak pernah menghasut, nggak pernah aku. Nggak ada niat sedikit pun. Yang ada kamu selalu berkelit dan kamu selalu memberi alasan ketika aku bertanya soal masalah Arga. Kenapa sih? Kok di kafe ribut-ribut? Ya jelas dong. Aku harus manfaatin semua momen ini. Tuh capek ya ngadepin kamu yang selalu mojokin aku. Kenapa sih gak bisa bahagia aja ngeliat aku sama Mas Arga? Kenapa sih? Belum move on. Jadi ternyata belum move on tuh bukan cuma Nabila sama suami aku ya, tapi kamu juga. Tapi aku bersyukur tentang pernikahan kita dulu. Karena itu yang membuat aku menjadi ayah dari sebelah. Dan kamu kan harusnya bisa lihat dong. Aku itu membantu Arga, niat aku tulus. Dan aku nggak pernah punya niat untuk membantu kamu. Karena aku nggak mau Arga memiliki nasib yang sama seperti aku. Yaitu terus menghadapi perempuan seperti kamu. Yang emosi selalu naik turun, emosinya nggak pernah stabil. Jangan sembarangan ngomong ya. Tapi itu kenyataan, kamu terlalu terobsesi. Kamu terlalu ambisius dan kamu nggak punya empati. Itu yang bisa membuat kamu jadi gila, Wilda. Sebelum aku panggil security dan manajer kafe di sini, mending kamu pergi dari sini. Aku akan pergi. Kamu gak usah khawatir. Arga, selain kamu harus sabar ngadepin Wilda, tolong kamu pastiin ke dia kalau dia tidak akan berbuat nekat dan bisa mengganggu mental orang lain. Hanya karena dia mau mengejar obsesi dia.